sesuai dengan niat kalian dari rumah, gitu ya. Alhamdulillah hari ini presensinya hadir semua sehingga ya kalian bisa belajar ya dengan semangat. Semangat apa enggak? Semangat ya. Kali ini belajar matematika ya. Apa namanya? Meskipun kalian atau di benak kalian matematika itu sulit ya, tapi kalau kalian mau mencoba, insya Allah bisa. Matematika itu ya menyenangkan, seperti itu ya. Matematika itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Siapa yang tidak menyenangkan? Ada yang tidak suka dengan matematika? Ya meskipun nanti kalau ada yang saya kurang suka, ya punya materinya, pelajarannya diikuti dengan baik. Seperti itu ya. Untuk kali ini ya, guru akan memberikan materi tentang eksponen. Pak, sepatu SMP ataupun MTS, kalian pasti sudah pernah yang namanya eksponen, tapi itu eksponen istilah matematika. Dalam bahasa kalian sehari-harinya yaitu perkalian dengan bilangan yang sama sebanyak-banyaknya atau n kali. Ya, contohnya 2 kali 2 kali 2. Pernah apa tidak pada waktu SMP? Pernah. Sebanyak n kali dua-duanya seperti itu ya. Misalkan seperti ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah ini perkalian sebanyak atau perkalian dengan bilangan yang sama sebanyak n. N-nya di sini misalkan 1, 2, 3, 4. Ada berapa banyak? 4. Atau 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Berapa 5-nya? 5. Iya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5-nya sebanyak
5 kali. Ya, pernah apa tidak? Nah, itu akan kita pelajari untuk kali ini yang namanya eksponen. Atau tidak, apa ya, selain angka ada simbol, misalkan huruf A kali A kali A. Ada berapa banyak A-nya? 3. Ada 3 kali. Pinter-pinter ya? Ya. Ini bisa juga angka, bisa juga simbol, seperti itu ya. Kemudian bilangan yang misalkan besar 10 kali 10 kali 10. Nah, ini nanti kalian akan belajar tentang bentuk perkalian yang lebih banyak lagi atau dengan bilangan yang sama ya. Itu namanya eksponen. Kemudian tujuan pembelajaran eksponen ya. Yang pertama tuh kalian bisa mendeskripsikan sifat eksponen dengan bahasa sendiri. Harus bisa ya. Eksponen tadi udah terangkan, nanti harus bisa eksponen itu apa ya, dengan bahasanya kamu aja nggak apa-apa ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan sifat eksponen untuk menyederhanakan nanti pada latihan soalnya. Kemudian menentukan nilainya juga. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan eksponen berdasarkan analisis informasi dan yang diberikan. Seperti itu ya. Untuk tujuan pembelajaran eksponen. Kemudian kompetensi yang dicapai, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan sifat eksponen dengan bahasa sendiri. Iya, gampang itu, tidak usah nanti terpaku pada misalkan kalian melihat ada buku paket. Kemudian kalian juga dapat mendeskripsikan sifat eksponen dengan bahasa sendiri juga, dan kalian dapat menentukan nilai eksponensial nanti ya dari berbagai macam soal-soal nanti yang ada pada LKPD-nya ya. Kemudian berikut adalah contoh-contoh ya, dari fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam bidang biologi ya. Dalam bidang biologi ada, ekonomi pun ada. Dalam bidang biologi apa saja, yaitu menerapkan fungsi eksponen dalam bidang biologi biasanya digunakan apa? Digunakan untuk menghitung pertumbuhan suatu bakteri ya, dari bakteri yang kecil membelah diri ya, bisa dengan menggunakan eksponen. Contohnya ya, apa ini? Pertumbuhan amoeba ya. Misalnya pertumbuhan mengikuti fungsi dari eksponensial. Rumus dari misalkan pertumbuhannya yaitu AT sama dengan A kali 2 pangkat T. Dengan AO adalah banyaknya amoeba pada awal pengamatan, dan T adalah waktu yang ditentukan ya. Dan waktu yang ditentukan dalam pengamatan. Contohnya apa? Contohnya yaitu pengamatan pada pukul 9 ya, ada 100 amoeba. Maka berapa banyak amoeba setelah dilakukan pengamatan pada pukul 9:10 menit? Berarti cuma 10 menit saja, dari pukul 9 sampai 9:10. Iya. Perkembangannya dari awalnya itu ada 100 amoeba. Maka perkembangbiakannya yaitu dengan rumus yang ada tadi, AO ya. AO dikali 2 pangkat T. AO awalnya 100, kemudian perkembangbiakannya itu 2 kali 10 menit, berarti pangkat 10 ya. 2 pangkat 10 berapa ya? Ada yang tahu 2 pangkat 10? 2 pangkat 10 berapa? Berapa 2 pangkat 10? Lupa. 1000
Sehingga dari 100 perkembangbiakannya dikali 1024 menghasilkan totalnya yaitu berapa? 2000 berapa totalnya kalau dikalikan? Hingga nanti dikalikan ya. Untuk 100 dikali 2 pangkat 10 1024 1024 dikali 100 itu ya nanti hasil ya. Itu pada bidang biologi. Kalau pada bidang ekonomi apa saja? Yaitu fungsinya digunakan dalam perbankan. Ada yang ini ya kenal ya dengan istilah perbankan ya. Nah, masih bermasalah dengan keuangan. Kemudian perhitungan dalam perbankan contohnya yaitu petani membutuhkan dana sebesar 5 juta pada 10 tahun yang akan datang. Kemudian berapa banyak uang yang harus ditabung oleh petani? Nah itu ya bisa menggunakan fungsi eksponensial. Ada lagi dalam bidang sosial. Apa contoh dalam bidang sosial? Yaitu digunakan dalam perhitungan pertumbuhan penduduk ya dari beberapa tahun yang sudah ya sampai dengan misalkan tahun ini 2023 bisa dihitung dengan eksponensial. Ada yang tahu tokoh atau peran penting dalam bidang eksponensial? Ya, Mbak Ella tahu namanya siapa? Ulangi. René Descartes dari Prancis. Oh ya, bisa ya itu ya namanya René Descartes dari Prancis. Ya betul sekali. Beri aplaus. Kemudian nih dari penjelasan guru tadi tentang eksponensial ya yang ada di papan tulis tadi, coba kalian dipahami itu ada guru kasih permasalahan yang ada 3 A, B, dan C. Berapa cara menuliskan bentuk baku dari jari-jari bumi? 6.400.000 meter dan massa sebintik debu. Kalian bisa menghitung kecilnya debu? Nah ini ya ada sebesar 0,000067 kilo. Nah itu coba dihitung berapa, silakan. Kemudian yang B itu 3 kali 3 kali 3. Nah, sesuai lihat nyatakan bentuk perkalian ya, berikut ke dalam bentuk perpangkatan. Eksponennya nanti ketemu yang sudah diterangkan tadi. Kemudian coba tuliskan angka 32 dan 54 dalam bentuk eksponen. Silakan dikerjakan. Nanti kalau yang bisa ya boleh maju. Silakan dikerjakan nomor A, B, dan C dari pengetahuan kalian tadi setelah guru terangkan. Salah tidak apa-apa, nanti kita betulkan gara-gara ya. Coba dari yang kalian pahami itu soal A, B, dan C. Silakan. Dengan bahasa kalian sendiri, lihat aja seperti itu. Untuk penyelesaiannya bagaimana? Nah, pertanyaan dibaca baik-baik, ya. Boleh diskusi dengan teman sebangku, boleh, tidak apa-apa. Ada yang sudah menemukan?
Nah iya, caranya bagaimana? Dalam bentuk eksponen 6.400.000 itu. Ya, silakan dibaca. 6.400 64 kali 10 pangkat 5 0,000067 sama dengan 67 kali 10 min 9 pangkat min 9. Ya, silakan duduk. Nantikan jawaban dari Mbak Lela, yaitu bentuk baku dari 6.400.000. 6.400.000 ini 64, nolnya ada berapa? Belakang? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sehingga kalau mengambilnya 64, nah 64 kali 10 pangkat 5. Kemudian debu, tadi beratnya ada belakang koma ada berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 angka ya? Berhubung Mbak Ella mengambilnya 67 sehingga sampai hanya 6 saja ya. Sebelum 6 nilai nolnya belakang koma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Pengambilannya sehingga bentuk perpangkatannya 67 kali 10 pangkat min 9. Bisa dipahami? Betul apa salah ini? Betul apa salah? Benar, Mbak Lela ya, beri aplaus. Kemudian yang B, atau siapa yang bisa untuk C juga silakan maju. 3 kali 3 kali 3. Nah silakan Mbak Nisa maju. Nomor berapa Mbak Nisa? Nomor 2 ya, silakan. Saya dihapus dulu ya. Ya, sudah. Yang cowok nanti ya. Nah, yang cowok untuk yang saya nggak apa-apa masuk sampai semuanya. Apa? Cowok ya harus semangat ya belajarnya. Ya, bagaimana Mbak Nisa? Yaitu 3. Tiganya ada berapa banyak? Ada 4. Betul apa salah? Kemudian yang C, silakan. Siapa yang maju? Silakan Mbak Siha maju. Sudah? Ya, silakan dibaca Mbak Siha bagaimana? 35
62 itu berapa pangkat berapa? Nah, 2 pangkat 5. Coba dijabarkan hasilnya. 2 pangkat 5 bagaimana? Ya, bisa. Terus 54-nya? 3 pangkat 2 kali 6. Ya. Silakan bagi dulu. Bagaimana? Teman kalian itu jawabannya 32 itu 2 pangkat 5. Betul apa salah? Ya, 54 itu 3 pangkat 2 kali 6. 3 pangkat 2 berapa? 9 kali 6? 55. Betul ya? Itu tadi beberapa contoh dari bentuk eksponen ya dalam kehidupan sehari-hari dan yang tadi sudah kalian kerjakan bersama-sama. Kemudian coba salah satu bisakah enggak kalian simpulkan bentuk umum dari eksponen yang sudah kalian terapkan tadi. Siapa yang bisa? Cowok? Ayo cowoknya, Mas Dava. Oh, Mas Harun. Silakan, siapa yang bisa? Bentuk umum dari eksponen. Siapa? Mbak Rifa? Ya, silakan Mbak Rifa. Bagaimana? Iya, eksponen adalah Bilangan yang menunjukkan hasil kalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. ulangi, jangan cepat-cepat, nanti temannya malah bilangan menunjukkan hasil kalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. ya boleh ya itu kesimpulan dari eksponen atau perkalian suatu bilangan ya dengan bilangan itu sendiri sebanyak n kali. Yuk ya. Bilangannya ini kan berulang. Perkalian dengan apa? Perkalian bilangan itu sendiri ya sebanyak n kali. Ya, itu dinamakan eksponen. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyempurnakan Mas Reza? Apa itu eksponen? Dari pengetahuan kamu saja bagaimana? Sama, itu jawabannya. Ya, Mas Reza? Nah, Bapak. Gitu ya. Kesimpulan dari eksponen. Sekarang supaya belajar kalian itu lebih maksimal, coba buatlah kelompok ya terdiri dari 5 anggota atau yang sudah terbiasa kalian dalam proses belajar mengajar, silakan dibagi kelompoknya. Yo, bagaimana? Dibaca nanti ketika untuk mengisi pengetahuan yang ada di LKPD.
kalian. Nah, dari pengetahuan kalian tadi, coba buka yang ada diskusinya. Ya, halaman 3 itu, mari berdiskusi. Ada 5 contoh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kalian kerjakan dari kelompok kalian, ya, coba didiskusikan dari soal 1 sampai 5. Nanti kalau sudah kalian mau presentasi silakan. Mau menjawab soal nomor berapa? Terserah, ya. Tidak harus kelompok 1 nomor 1 tidak boleh acak ya. Silakan diskusikan. Guru kasih waktu 10 menit saja ya, nggak usah lama-lama ya. Silakan didiskusikan. Sudah selesai? Belum. Nanti mau masuk tabel, ya. Nanti tabelnya tinggal dibacakan saja, nggak usah di satu papan tulis ya. Tinggal dibaca gimana untuk proses dari tabel tersebut ya. Silakan di sana. Iya. Kamu maju, oke maju. Nggak apa-apa, maju ya. Ya mana boleh. Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the first lesson.
Balela? Ya, Bapak wis balela lagi. Tapi nanti maju Mas Anu ya, ya. Harus berani, harus berani. Pokoknya Mas Dalu sudah? Ya? Siapa yang mau Mas Dalu? Mas, siapa namanya? Bukan kamu, Mas siapa? Parah. Maju ke sana. Apa Pak? Sudah Mas Reza? Ya. Nomor berapa? Presentasinya? 5. Nah ini ada teman kalian yang sudah selesai ya. Presentasi nomor 5. Coba dibacakan Mas Reza. Masa suatu zat radioaktif adalah 0,3 pada putusnya api. Menurut kebutuhan zat radioaktif tersebut ada 15% setiap jam. Berapa jumlah zat radioaktif tersebut akan jadi kemudian? Jawabannya adalah jumlah zat radioaktif dalam persen sama dengan 1% dikurangi 15% sama dengan 85% sama dengan 0,85 F dalam bentuk X 0,3 kg dalam bentuk 0,85 X F dalam bentuk 8 sama dengan 0,3 kg dalam bentuk 0,858 sama dengan 2,04 kg. Nah hasilnya berapa? 2,04 kg. Kelompok yang lain? Betul apa salah? Jawaban nomor 5 hasilnya 2,04 kilo. Nah, ada yang mau ditanyakan enggak dari prosesnya? Silakan. Maaf ya. Oh, ada yang kurang jelas. Silakan. Nah, Mas Reza, catat di papan tulis biar temannya bisa memahami dari jawabannya kelompoknya kamu. Di atas ini. Nah, itu jawaban dari Mas Reza. Oke ya, nanti bisa dicatat untuk kalian belajar di rumah ya. Untuk referensi belajar sehingga tahu cara penyelesaiannya dari soal nomor 5. Bapak bisa menghadap ke sana nanti ya. Silakan dikerjakan yang belum sudah diselesaikan ya.
Ya, silakan duduk. Itu ya jawaban dari kelompok 5. Menjawab soal nomor 5 atau hasilnya 2,04 kilo dari jumlah zat radioaktif ya, setelah 8 jam kemudian. Caranya seperti Mas Nes. Itulah masalah. Kelas untuk Mas Nes. Lagi kita menuju untuk presentasi. Kelompok yang mana? Kelompoknya Mbak Dela sudah? Sudah? Mau maju nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Dengarkan baik-baik soal nomor 2 ini. Mbak Dela mau maju nomor 2. Silakan dibaca Mbak. Berdasarkan teori tersebut, peningkatan 20% kita dapat pada total uang di tahun tertentu. Ya, silakan. Tahun 0, total uang 1 juta. Peningkatan 20%. Tahun 1, 1.200.000. Peningkatan 20%. Tahun 2, peningkatan total uang 1.440.000. Peningkatan 20%. Tahun 3, total uang 1.728.000. Peningkatan 20%. Tahun 4, total uang 2.073.600. Peningkatan 20%. Tahun 5, Berapa jadinya? total uang Totalnya 2.048.320. Sehingga bagaimana dari pengamatannya? Berdasarkan kejelasan tabel tersebut, peningkatan 20% kita dapat pada total uang di tahun tertentu didapatkan dari jumlah uang di tahun sebelumnya. Misalnya total uang di tahun kedua 1.440.000 diperoleh dari total uang di tahun ke-1 1.200.000 ditambah peningkatannya 20%, 240%, 240. Proses ini bakal tersebut berulang secara konsisten kecuali kalau suatu hari nanti harga sahamnya turun dari keuntungan LOUT di bawah 20%. Sederhananya, uang bakal bertambah setiap tahun berdasarkan total uang dari periode atau tahun terakhir, bukan awal. Jadi keuntungan kita enggak berlipat 20% dari modal awal, tapi total uang di tahun terakhir. Nah, seperti itu ya penjelasannya ya. Nah, untuk prosentasenya naik itu 20% dari total jumlah uang awalnya ya. Bisa untuk jawabannya Mbak Lela. Ada yang mau nambahin? Bisa diterima dari jawaban Mbak Lela? Beri aplaus untuk Mbak Lela. Tinggal berapa soal? Soal berapa saja yang belum dipresentasikan? Nah, silakan. Nomor 2. Siapa yang bisa? Nomor 2. Siapa? Kelompoknya Mbak Yani, silakan. Berapa hasil dari 2/5 dikali 3/2? Hasilnya adalah 192. Caranya 2/5 sama dengan 32 dan 3/2 sama dengan 9. Maka 32 kali 9 sama dengan 288. Nah itu hasilnya 288. Kenapa salah? Silakan Mbak Asrama. Jawabannya kelompok 1 yang jelas, tolong tulis di bawah tulis. Nah, silakan Mbak ini catat sama tulis biar temannya bisa tahu hasil penyelesaiannya.
Nah, ada yang masih bingung? Jelas masalah apa tadi yang tanya? Jelas, betul ya? Yang belum? Oh, kelompok 4 silakan. Mau maju nomor berapa? Oh, nomor 4 mau presentasi. Silakan Mbak. Siapa baca ini? Siapa? Aul tadi yang baca? Oh, silakan Mbak Siha. Nah, berapa? Pada tahun. Peningkatannya ada berapa? 39.600. Ada yang beda jawabannya? Betul apa enggak? Kalian mengerjakan hasilnya 39.600.000 pada tahun berapa tadi Mbak Siha? Pada tahun 2020. Ya, selama 5 tahun ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dari jawaban Mbak Siha? Maaf Bu, jawaban kelompok 4 kurang jelas. Nah, Mbak Siha ada yang kurang jelas. Silakan catat di papan tulis biar temannya tahu cara penjelasannya. Ya, silakan. Tadi jawaban dari soal nomor 4. Nah, peningkatan kasusnya itu dalam persentase ya, Mbak Siha. Dari tahun berapa sampai tahun berapa ini? 2015 sampai 2020. Ini ya. Berarti ada berapa tahun? Mbak Siha, nanti hitung 5 tahun. Nah, ini ya hasilnya.
Berapa? 12.800. Betul, pembiakannya segitu? Betul. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya. Tuh ada yang kurang jelas, silakan. Satu lawan tulis, biar temennya tahu cara penjelasannya. Silakan Mbak Diva. Langsung seperti itu, 400 dikali berapa Mbak Diva? 2 × 5. Nah, pembiakannya sama dengan 12.800. Ya. Tuh, dicatat dulu nanti buat referensi belajar kalian di rumah ya. Oh iya, yang sudah kalian kerjakan bersama-sama. Ya, lupa ya, beri aplaus dulu untuk Mbak Diva. Sebelum pelajaran selesai ya, dari diskusi tadi ya, bisa nanti untuk referensi belajar kalian dan guru ingin menilai kalian ya, menilai dalam nanti kerjaan ini. Ya, guru tahu sejauh mana kalian bisa menangkap dari diskusinya tadi ya, dari teman-teman kalian sudah maju ya. Nanti ini dikerjakan, guru kasih waktu 10 menit aja ya, nggak usah lama-lama ya. Nah, tulis nama dan kelas, guru pengen tahu kalian itu bisa sejauh mana bisa menangkap pelajaran eksponen ini. Tulis nama dan kelas ya. Jawabannya di belakang aja, belakang di tempat soal. Tapi kan banyak ya. Sudah? Sudah. Sudah. Segera lihat. Kalau sudah selesai langsung dikumpulkan. Waktunya hanya 10 menit. Harus dikerjakan nih ya, bisa mungkin pengetahuan kalian tadi bagaimana untuk bisa menangkap teman-teman tadi yang pada maju. Tulis nama dan kelas ya. Jawabannya di belakang. Langsung kerjakan, nggak usah lama-lama, cepetan. Iya. Nggak usah diskusi lagi ya, cuma bawaannya aja tadi bagaimana langsung tulis penjelasannya. Sudah semua? Silakan kerjakan. Nomor 1, 2, ya, silakan.
benar ya. Dari semangat mengerjakan. Tadi kan sudah diskusi lah, ini dituangkan tahunan kalian. Kita dapatnya kalian aja ya. Sudah berjalan masih. Atau yang soalnya sedikit atau perintahnya sedikit kalian bisa mengerjakan di lembar soal tidak apa-apa ya. Di lembar soal sekiranya ada yang kurang, nah bisa di sebaliknya. Jalan.
jatuh.
apa? Iya, dari bentuk eksponen ya. Sekarang kalian sudah tahu, oh ternyata bentuk eksponen dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak sekali. Semoga dengan ilmu yang kalian dapat tadi bisa bermanfaat ya. Amin. Ya. Terima kasih sudah bisa bekerja sama ya. Tetap semangat sebelum It's time to have a break. kita